Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kanggung timayun manggawan sami-sami menjauhkan tiga saudara ibu kehadirat Allah Rabbul Izzati. Rehna alhamdulillah dina jisarang orang masih dipaparin nikmat Allah, nikmat Tuhan nyata nikmat sehat serta nikmat surga. Alhamdulillah ayat nikmat sehat kita orang masih dipaparin kesertaan Allah kandeng ngalaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah. Salawat miwah salam mugi-mugi tetep hidung surga dikucurkeun salawat miwah salam mugi-mugi tetep hidung surga dikucurkeun dikocorkeun ka junjungan sadaya Habibullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sedayana, para bapak, ibu, untuk dikawal kehormatan kedua Allah. Seperti biasa, sedang dikawitan mangga bulan awas istighfar seratus mulihan dikawitan bulan awas seribu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu laka min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله يا محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد الذي وسع العرش Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akhiri Fatihah bersama Guru Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa rahmatihi ajma'in. Al-Fatihah. Kita
Al-Imam Al-Qurtubi Muhammad Allah rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi nurihim wa bi qulubihim bijarin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saudara didahulukan dalam sasaran sholawat, salawat juga, mudah-mudahan buat saya, buat salawat juga, pelajaran, buat saya, Bapak Ibu kesehatan, Bapak Ibu tubuh, keluarga, merupakan kesehatan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Muhammadin
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana minggu kemarin kita sudah membahas muqaddimah dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Umuril Akhirah. Sejatinya hari ini kita lanjutkan muqaddimahnya dari kitab tersebut karangan dari Al-Imam Al-Qurtubi. Tetapi hari ini adalah hari yang spesial, sehingga kita akan coba selain kita buka kitab, salah satunya saya akan membuka salah satu dari sebuah penelitian yang ada dalam sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Makassar. Yang salah satu di dalamnya jurnal tersebut jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies yang menerangkan tentang fungsi masjid yang dilihat dari tafsirnya Azhar dari Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah, atau yang kita segera baca dengan Buya Amka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya dua-duanya dapat, oleh karenanya kita akan sedikit lanjutkan masalah kitab At-Tadhkirah yang minggu kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini bab yang pertama dalam bab nahakan kepada Allah wa ini doa masalah firman wal jasa, yang artinya ini bab yang pertama menerangkan larangan berharap untuk mati dan berdoa untuk cepat mati karena kita mendapatkan yang namanya kedaulatan dari segi kesehatan dan juga harta benda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah para haji dan para ini pada di aturan haji alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam jurnal tersebut dikatakan Bapak Ibu, sebuah penelitian yang nantinya akan diupload dalam sebuah jurnal khatulistiwa yang merupakan salah satu syarat dia akan menjadi seorang sarjana ataupun magister.
Di sana dikatakan bahwa yang namanya masjid itu diambil dari kata sajadah yasjud, tempat atau tunduk hormat, sedangkan masjid itu adalah tempatnya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab I'lam Sajid bin Ahkamil Masajid kayak Al-Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarqasi. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, yang namanya masjid itu adalah bumi, boleh dijadikan tempat untuk bersujud. Jadi dimanapun boleh kita untuk melaksanakan sholat atau bersujud, terkecuali yang pertama di atas kuburan, yang kedua di tempat najis, dan yang ketiga di tempat yang tidak berdasarkan syariat. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita sering mendengar ada yang namanya mushola ataupun masjid, begitu ya. Kalau kita kemarin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu di luaran, itu bisa dikatakan mushola, tempat sholat. Sedangkan di lapangan itu tidak dihukumi masjid, karena tidak bisa kita beriktikaf di mushola atau di lapangan itu. Kalau iktikaf tetap di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya sejarah masjid itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kemudian di perjalanan sebelum sampai ke kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas nasihat seorang sahabatnya yang bernama Amr bin Yasir supaya mendirikan sebuah bangunan tempat Nabi istirahat, sehingga sampailah ke suatu tempat yang dinamakan Quba, daerah Quba, sehingga disebut dengan Masjid Quba. Awalnya masjid itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh para sahabat untuk beristirahat, sehingga Bapak Ibu semuanya, kalau di masjid ada yang beristirahat, ada yang tidur, tidak apa-apa. Tolong siap-siap Bapak Ibu. Kalau mau ke masjid, istirahat di masjid. Kalau ada yang jualan, mau istirahat di masjid, tidak masalah. Jangan dihalang-halangi, jangan diusir, gitu ya. Karena dari awalnya masjid boleh untuk beristirahat. Siapakah Amr bin Yasir ini? Beliau adalah pejuang yang sangat gagah. Bahkan beliau itu karena saking gagahnya, kuatnya fisiknya, sampai usia 92 tahun sahabat Amr bin Yasir ini meninggal dunia. Bahkan ketika membuat yang namanya Masjid Quba yang pertama kali, dia membawa batunya dia ikatkan kepada perutnya, kemudian dia bawa melalui tangannya, kakinya juga sama karena saking kuatnya. Itu Amr bin Yasir. Alhamdulillah kita juga banyak yang berbondong-bondong untuk membangun masjid, banyak yang ingin membantu membangun masjid. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya, ketika Nabi masuk ke Madinah, di Madinah kemudian Nabi membuat masjid yang kita sebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini berukurannya di dalam jurnal tersebut 35 dikali 30 meter. Jadi kurang lebih segini berapa? Ini panjangnya 35 ada 20. Lebarnya itu 30 meter di awal pendiriannya itu. Ini mungkin lebih besar dari ini yang di awal pendirian Masjid Nabawi. Nah, kemudian ketika mau dibangun, itu tanahnya dari Bani Nazar.
Bani Najjar kemudian memberikan hibah kepada Nabi supaya ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan Nabi dan keperluan umat muslim, sehingga dihibahkanlah, diwakafkan begitu kepada Nabi. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang berbudi, orang yang punya etika, sehingga walaupun begitu beliau tetap memberikan kompensasi berupa uang tunai kepada mereka yang memberikan hadiah masjid tempat untuk itu. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mampu mumpung juga dikasih ini kita ingin lebih. Umpamanya kita datang ke suatu tempat, kita datang ke rumah orang, dikasih air putih, ada nggak air yang agak keruh, pinggirnya yang agak putih begitu, itu tidak mampu. Nabi tahu etikanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi pada beberapa tahun kemudian memperluas yang namanya Masjid Nabawi. Kenapa? Karena umat Muslim sudah tidak tertampung. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini masjid bisa saja diperluas lagi kalau sudah tidak tertampung. Alhamdulillah hari ini sangat tidak tertampung gitu ya. Mudah-mudahan ini berjalan istiqomah dan suatu saat kita bisa memperlihatkan di masjid ini penuh dengan kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata yang membangun masjid itu dananya sebanyak itu dilakukan dan diberikan oleh sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Jadi ada seorang sahabat yang dermawan, yang kaya raya, yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan, itu menggelontorkan hartanya untuk membangun yang namanya Masjid Nabawi. Oleh karenanya kita, kalaupun kita tidak punya uang yang banyak, minimal kita datang ke masjid bawa 1.000-2.000 untuk masukkan ke dalam kenceng. Mudah-mudahan dengan yang sedikit itu Allah pandang keikhlasan kita, dan Allah nanti bangunkan sebuah istana bagi orang yang memakmurkan masjid, wabil khusus yang membangun masjid walaupun secuil, tetapi Allah bangunkan sebuah istana di surga bagi orang yang membangun masjid dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita salah satu gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Bapak Ibu, pada waktu itu ada juga di kalangan orang-orang yang munafik, orang-orang munafikun, membangun juga sebuah masjid, di pinggiran, gitu ya. Kenapa? Karena mereka bermaksud bukan untuk kejayaan Islam, tetapi untuk mengadu domba umat muslim. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang namanya Masjid Dirar, yang orang-orang munafik di sana membangun itu. Kemudian datanglah kepada Nabi, wahai Nabi, sudikah kiranya engkau mengimami kami di masjid kami, karena masjidnya sudah kami bangun. Sudikah engkau menjadi imam di masjid kami? Kemudian Nabi mengatakan, wahai saudara, hari ini aku akan pergi berperang. Yang dikatakan seperti itu adalah perang Tabuk. Nanti mungkin setelah pulang dari perang Tabuk, aku akan datang ke masjidmu, aku akan menjadi imam di sana. Akhirnya pergilah Nabi ikut perang Tabuk. Pas pulang dari perang Tabuk, malaikat Jibril kemudian memberitahu kepada Nabi, wahai Nabi, janganlah engkau pergi mengimami salatnya orang-orang munafik, yaitu di Masjid Dirar itu. Dilarang oleh Allah, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan yang namanya Ibnu Malik untuk menjadi mata-mata di sana.
Dan ternyata di masjid itu ternyata orang-orang munafik yang berencana memecah belah. Dia berusaha mendatangkan Nabi ke sana supaya apa? Supaya sahabat-sahabat yang lain datang ke masjid itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu, Nabi memerintahkan Ibnu Malik untuk memata-matai, dan setelah terjadi emang betul, maka dihancurkanlah yang namanya Masjid Diror itu. Inilah salah satu bagi kita pelajaran hikmah yang sangat berarti bagi kita. Para masyayikh, para ulama mengatakan ada satu yang kurang baik kalau umpamanya membangun masjid dekat masjid. Membangun masjid dekat masjid. Oleh karenanya, mudah-mudahan masjid kita dijadikan Allah masjid yang rahmatan lil alamin, masjid yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lantas apa yang dilakukan dalam studi tersebut, dalam jurnal tersebut, Bapak Ibu, saya ambil kesimpulannya dari jurnal Khatistiwa Journal of Islamic Studies. Dikatakan bahwa konsep memakmurkan masjid menurut Buya Haji Amir Malik Karim Abdul Malik Karim Abdullah, atau yang kita sebut dengan Buya Hamka, dikatakan konsepnya yang pertama menjaga kebersihan fisik masjid. Jadi pertama kali minimal masjid itu harus bersih. Minimal masjid itu harus bersih secara fisik. Minimal masjid itu harus ada yang membersihin, harus ada yang merapihkan. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang mau ke masjid merasa nyaman. Itu tahap yang paling awal, tahap yang pertama. Tahap yang selanjutnya menjaga kebersihan diri dan perilaku. Supaya apa? Supaya menjaga marwah masjid. Yang kedua bukan fisiknya, tetapi perilaku orang-orang di masjidnya harus menjaga diri. Jangan sampai di masjid atau orang-orang masjid tidak bisa menjaga perilaku. Supaya apa? Supaya menjaga marwah masjid. Jangan sampai orang-orang di luar sana, non muslim di sana mengatakan, oh orang masjid kalah itu. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Gara-gara masjid ini menjadi seperti itu. Itu hal yang tidak diinginkan secara syar'i. Kemudian yang ketiga, Buya Hamka mengatakan kalau sudah menjaga pribadi, perilaku, kebersihan diri, menjaga marwah masjid, maka yang ketiga naik levelnya menjadi pusat dakwah. Sehingga nanti ketika sudah banyak jamaahnya, sudah ramai masjidnya, sehingga naik levelnya masjid itu menjadi masjid yang menjadi pusat dakwah Islam. Sehingga kajian-kajian seperti ini, insya Allah ini menjadi salah satu cara supaya masjid menjadi pusat dakwah, insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, yang keempat, naik level selanjutnya kalau sudah ada pengajian rutin seperti ini, kemudian jamaahnya banyak ramai, naiklah menjadi punya pemikiran dan sikap netralitas dan multikultural untuk menyatukan visi dan misi. Mungkin di sebelah sana, di blok sebelah sana, di blok sebelah sini masih belum paham tentang visinya, tentang misinya. Maka di level ini adalah untuk menyatukan visi dan misi. Sehingga nanti kalau visi dan misinya sama, tidak ada kepentingan apapun, di sana masuk multikultural, maka masuk ke level yang kelima, level yang tertinggi dari fungsi masjid, yaitu proses poros utama penggerak perubahan umat. Itu sampai di sana. Seperti apa? Yaitu dikatakan bahwa masjid mampu memakmurkan masyarakat. Kita kan selama ini, mari kita makmurkan masjid, mari kita makmurkan masjid. Nanti di tahap level yang paling tinggi, justru masjidlah nanti yang menjadi pusat untuk memakmurkan masyarakat.
Bagaimana caranya? Caranya dikatakan dalam penelitian tersebut Bapak Ibu. Nanti kalau sudah menjadi poros, nanti ada yang namanya lembaga konsultasinya. Di masjid ada konsultasi hal-hal yang tiap hari dari segi ilmu fikih atau ilmu apapun bisa ditanyakan di masjid. Kenapa? Karena ada lembaga konsultasinya. Isi ayah bapak ibu anu menuju berantem sareng kawean sareng istrina tekudu status WA tetap upload medsos dongkap ke masjid. Di masjid ada lembaga konsultasinya. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya selain lembaga konsultasi dikatakan juga lembaga pendidikan. Karena jika bakal nanti kemakmuran umat salah satunya dari pendidikan, kriteria indikatornya dari pendidikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah visi-misi itu sama, nanti ada lembaga pendidikan di sekitaran masjid yang insya Allah nanti anak-anak kita di sekitaran terutama di PSA ini menjadi anak-anak yang berpendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan yang umum atau formal. Kemudian yang selanjutnya adanya layanan sosial. Bisa jadi suatu saat masjid kita punya layanan sosial, contohnya punya ambulan. Itu hal yang kecil tetapi itu sangat bermanfaat, sehingga suatu ketika ada yang butuh tidak susah lagi. Itu layanan sosial. Ataupun nanti mungkin ada fakir miskin yang tidak mampu, yang sekiranya hari itu tidak ada beras di rumah, tidak perlu mencari ke sana kemari, tidak perlu mencari ke koperasi dan sebagainya, datanglah ke masjid. Nanti di masjid ada layanan sosial. Mudah-mudahan masjid kita sampai ke sana, insya Allah. Dan selanjutnya masjid nanti sebagai perpustakaan umat, sehingga semua orang, semua kalangan, semua yang ada dekat-dekat masjid, siapapun itu, ketika masuk ke masjid, itu pendidikan dan segi perpustakaannya, dari segi layanan komunikasinya itu sudah tersedia. Mudah-mudahan kita berdoa masjid yang kita cintai ini, Masjid Nahdlatul Ummah ini masuk ke dalam kategori ini nanti suatu saat. Jika kita samakan persepsi, samakan visi-misi kita bahwa yang namanya masjid itu adalah simbol dan pusat daripada kemakmuran umat, pusat kejayaan umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho, mendapatkan ampunan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita pamit dulu. Khusus spesial gitu ya. Ini pada sekarang sangat baik, namun saya akan ditutup seperti biasa. Quran zikir hasbi rabbi ana. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi ja'alullah ma fi qalbi Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa sallam amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri alhamdulillah wa syukur وقد بها موسى وأسلمها ولنا ومن بها ولنا وتقبل بها توبة توسل بها منزلنا وأجزيها وشفاء وعافية ذنوبنا وطهر بها ألسنتنا واشف بها مرضانا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والآخرة واجعلها اللهم لنا ولنا ولأقربنا ومن أهلنا وصولنا وحياتنا وموتنا وفي قلوبنا واسقنا وجعلنا والقيامة على رؤوسنا وفتن بها مواسم سلامك وتوكلنا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبارك لنا وبين ولا تؤمن بوجهه الكريم ولا تنام عليه بنبيه وصديقنا وشهداء وصالحين وبيت توفيقا اللهم انا نسالك من خير كل عبد ولا تجد سبحانه وتعالى وهو من شر كل عبد ولا تجد سبحانه وتعالى اللهم انا نسالك من خير الرزق بصفات اول الكريم جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشر وقاسيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركه ام القران الفاتحه Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.